Yes, alhamdulillah kabar gembira menghampiri. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Fans Garuda langsung bisa full senyum melihatnya. Dikonfirmasi bek anyar Timnas Indonesia, Kevin Dix tiba di Jakarta tepat Selasa hari ini. Langsung gabung skuad Timnas Indonesia dan siap jalani latihan perdana bersama skuad Garuda. Apa yang membuat pemain top Eropa ini begitu ditunggu? Dan mampukah Kevin Dix bersama skuad Garuda bikin kejutan yang akan mengguncang Timnas Jepang? Simak ini dia ulasan menariknya. Breaking bikin gempar. Gak nyangka sebelumnya, di saat Kevin Dix sudah gabung Timnas, mendadak di luar dugaan FC Twente konfirmasi Mads Hilgers absen bela Timnas Indonesia akibat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih pasca cedera hamstring. Fans Timnas langsung bisa kaget mendengarnya. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besar absennya Mads Hilgers di laga versus Jepang mendatang? Simak ulasan detailnya di sini. Mantap, luar biasa. Bahagianya bisa jadi saksi Timnas Indonesia luar biasa berkembang bagus. Tak hanya sepak bola tapi futsal juga mengharumkan nama bangsa. Terlebih lagi melihat rukun dan kompaknya semua elemen Timnas Indonesia seperti ini. Terima kasih ya Allah, semoga Timnas Indonesia kebanggaan kita ini lolos Piala Dunia. Amin. Nah loh, media Jepang mengaku terkejut. Soroti latihan tim Samurai Biru jelang laga lawan Timnas Indonesia. Ada sesuatu yang tidak biasa di balik latihan intens ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Timnas Jepang tampak begitu tension padahal melawan tim peringkat 130 dunia? Tonton video hingga selesai dan simak ini dia ulasan menariknya. Tim raksasa Asia gak mau main-main. Para pemain top Liga Inggris, Serie A hingga Bundesliga dari Timnas Jepang mulai berdatangan ke Jakarta untuk lakoni laga versus Timnas Indonesia. Akankah skuad Garuda bisa kasih kejutan saat melawan pasukan bintang ini? Simak ini dia persiapan mengerikan mereka. Nah ini dia, kabar istimewa hampiri Timnas Indonesia. Seakan tepis dan bantah keras tuduhan AFC dan FA Bahrain soal supporter Timnas Indonesia, pemain senior Jepang Yuto Nagatomo mengaku sangat terkesan dengan sambutan istimewa masyarakat Indonesia kepada skuad Jepang. Sampai bilang saya sangat senang bisa berada di sini, negara ini luar biasa. Nah kan tim terbaik Asia aja mengakui loh. Kan kocak tim biasa dari Arab bilang supporter Indonesia berbahaya. Hahaha Bahrain, oh Bahrain. Di luar dugaan, gak pernah menyangka sebelumnya. Legenda Timnas Jepang ini mendadak dengan sangat jujur akui terkejut dan waspada dengan kekuatan Timnas Indonesia. Apa yang bisa membuatnya merasa was-was jelang laga panas di GBK Jumat mendatang? Temukan fakta mengejutkan tentang kekuatan Timnas Indonesia yang bikin Jepang waspada dan gak mau anggap remeh. Langsung gemparkan Asia. Bikin bangga seluruh fans Timnas Indonesia. Dikonfirmasi resmi Transfermarkt, harga skuad mewah Timnas Indonesia tembus hampir 600 miliar, langsung geser Timnas Arab Saudi dan menjadi tim termahal ke-7 di Asia. Timnas Malaysia dan Vietnam bisa langsung iri dan sakit hati mendengarnya. Hahaha, apa yang bisa terjadi selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Ini dia fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Bikin heboh. Jelang laga lawan Timnas Indonesia di GBK, bintang Timnas Jepang ini mengungkapkan kekagumannya pada supporter Timnas Indonesia yang menakjubkan. Hingga singgung soal mental pemain lawan Timnas Indonesia saat bermain di GBK. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan fakta menarik yang belum pernah terungkap sebelumnya hanya di sini. Wow! Luar biasa mantap, bikin bangga. Tiket laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi ludes terjual.
Supporter Garuda siap bikin gemuruh di GBK dan kasih dukungan penuh demi naikkan mental pemain timnas Indonesia. Apa yang membuat pertandingan ini begitu ditunggu-tunggu? Temukan kejutan besar yang bisa mengguncang dunia sepak bola. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah kabar gembira menghampiri. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Fans Garuda langsung bisa full senyum melihatnya. Dikonfirmasi bek anyar timnas Indonesia, Kevin Dix tiba di Jakarta tepat Selasa hari ini. Langsung gabung skuad timnas Indonesia dan siap jalani latihan perdana bersama skuad Garuda. Apa yang membuat pemain top Eropa ini begitu ditunggu? Dan mampukah Kevin Dix bersama skuad Garuda bikin kejutan yang akan mengguncang timnas Jepang? Simak ini dia ulasan menariknya. Kabar gembira bagi seluruh fans timnas Indonesia. Lini pertahanan Garuda semakin solid dengan kedatangan bek berkualitas dari Eropa Kevin Dix. Bek handal asal FC Copenhagen itu dikonfirmasi tiba di Jakarta Selasa hari ini dan langsung bergabung dengan skuad Garuda. Kedatangan Dix yang sudah dinantikan menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix sendiri mengungkap bahwa ia sudah tak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk menjalani latihan perdana. Dalam perjalanan menuju Jakarta dan saya sudah tak sabar berlatih perdana bersama timnas Indonesia, tulis Dix dengan antusias di akun Instagramnya. Selain Dix, timnas Indonesia juga semakin lengkap dengan kehadiran beberapa pemain berkualitas lainnya seperti Jay Izzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang siap membantu memperkuat lini belakang tim. Dengan kedalaman skuad yang semakin baik, timnas Indonesia memiliki banyak pilihan di posisi bek untuk menghadapi laga-laga berat ke depan. Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi timnas Jepang pada matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. 4 hari setelahnya, timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan timnas Arab Saudi, juga di GBK. Dengan semakin lengkapnya komposisi pemain dan tambahan kekuatan dari Kevin Dix serta pemain-pemain berpengalaman lainnya, harapan tinggi pun membumbung. Timnas Indonesia diprediksi akan tampil lebih kuat dan siap untuk merebut hasil positif dari kedua laga krusial ini. Semua mata kini tertuju pada perjuangan tim Garuda yang diharapkan dapat memberikan kejutan dan hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking bikin gempar. Gak nyangka sebelumnya, di saat Kevin Dix sudah gabung timnas, mendadak di luar dugaan FC Twente konfirmasi Mads Hilgers absen bela timnas Indonesia akibat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih pasca cedera hamstring. Fans timnas langsung bisa kaget mendengarnya. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampak besar absennya Mads Hilgers di laga versus Jepang mendatang? Simak ulasan detailnya di sini. Media olahraga Belanda Twente Insight baru-baru ini mengungkapkan kabar yang mengejutkan bagi pendukung timnas Indonesia. Bek Mads Hilgers dilaporkan tidak akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi yang dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 19 November di Stadion Gelora Bung Karno. Absennya Hilgers dari skuad Garuda ini diperkirakan akibat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih pasca cedera hamstring. Menurut laporan tersebut, Hilgers masih dalam proses pemulihan dan keputusannya untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia dibuat dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesiapannya dalam jangka panjang. Hilgers sepertinya belum sepenuhnya fit sehingga ia tidak akan berangkat ke Indonesia selama periode jeda internasional, tulis Twente Insight. Ini berkaitan dengan fakta bahwa ia belum pulih sepenuhnya. Keputusan ini diambil untuk memastikan kesembuhannya. Cedera hamstring yang dialami Hilgers terjadi saat pertandingan antara Twente dan Willem II Tilburg pada 2 November lalu. Cedera ini juga berdampak pada absennya Hilgers dalam laga penting melawan OGC Nice di Liga Eropa.
Dalam pertandingan tersebut, Twente harus puas dengan hasil imbang 2-2 dan kehilangan pemain bertahan seperti Hilgers menjadi tantangan besar bagi mereka. Meskipun absen dalam pertandingan Liga Eropa, Hilgers sempat kembali berlaga di Liga Domestik pada akhir pekan lalu. Ia tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam yang berlangsung pada 10 November yang juga berakhir dengan skor imbang 2-2. Dalam laga tersebut, Hilgers bermain solid selama 84 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Kehadiran Hilgers di lini belakang timnas Indonesia sebenarnya sangat dinantikan oleh penggemar Garuda, terutama mengingat pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi adalah laga yang krusial dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Absennya pemain berusia 23 tahun ini tentunya menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia yang berharap memperkuat lini pertahanan mereka dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. Hilgers yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Indonesia dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang kini bermain di Eropa. Absennya di dua laga kualifikasi penting ini membuat para penggemar Garuda berharap bahwa pemain berbakat ini dapat segera pulih sepenuhnya dan siap memperkuat Indonesia dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah loh, media Jepang mengaku terkejut. Soroti latihan tim Samurai Biru jelang laga lawan timnas Indonesia. Ada sesuatu yang tidak biasa di balik latihan intens ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa timnas Jepang tampak begitu tension padahal melawan tim peringkat 130 dunia? Tonton video hingga selesai dan simak ini dia ulasan menariknya. Rombongan pertama timnas Jepang tiba di Indonesia pada Senin dini hari dan langsung menjalani sesi latihan perdana di siang harinya. Sesampainya di tanah air, para pemain dan pelatih tidak menunggu lama untuk memulai persiapan. Pelatih Hajime Moriyasu memimpin sesi latihan yang diikuti oleh sejumlah pemain kunci seperti Yuto Nagatomo, Kosei Itani, dan Hiroki Sekine. Kedatangan para pemain Jepang mendapatkan perhatian khusus dari media Jepang yang menyoroti besarnya antusiasme supporter sepak bola di Indonesia. Para pemain Jepang memang mendapat sambutan hangat dari penggemar dan media lokal yang menunjukkan tingginya minat publik terhadap pertandingan ini. Atmosfer sepak bola yang hangat ini cukup jarang terlihat, tulis Yahoo Japan menggambarkan betapa meriahnya sambutan yang diterima timnas Jepang sejak hari pertama mereka berlatih di Indonesia. Sesaat setelah tiba, pelatih dan pemain Jepang langsung dikerumuni oleh lebih dari 50 media lokal yang hadir untuk meliput kedatangan mereka. Bahkan di tengah hujan gerimis, puluhan jurnalis dan lebih dari 10 stasiun televisi Indonesia tampak berlomba untuk mendapatkan momen terbaik dalam meliput kedatangan tim Samurai Biru. Rombongan pemain Jepang yang tiba pada pukul 1.45 dini hari juga disambut oleh sekitar 10 penggemar setia yang menunggu sejak tengah malam. Beberapa media internasional, termasuk dari Amerika Serikat, turut meliput momen kedatangan ini, menyoroti antusiasme yang ditunjukkan oleh penggemar Indonesia. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tim Garuda memiliki tekad kuat untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan ini. Sementara itu, Jepang datang dengan ambisi tinggi untuk mengamankan 3 poin demi mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Tim raksasa Asia gak mau main-main. Para pemain top Liga Inggris, Serie A hingga Bundesliga dari timnas Jepang mulai berdatangan ke Jakarta untuk lakoni laga versus timnas Indonesia. Akankah skuad Garuda bisa kasih kejutan saat melawan pasukan bintang ini? Simak ini dia persiapan mengerikan mereka. Dua pemain kunci timnas Jepang, Kaoru Mitoma dan Wataru Endo, telah tiba di Indonesia dan siap memberikan performa terbaik mereka saat menghadapi timnas Indonesia. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @GaduraFansbook pada Senin kemarin, para pemain timnas Jepang telah mulai berdatangan, termasuk beberapa pemain yang berkarier di klub-klub Eropa seperti Mitoma dan Endo. Selain itu, pemain-pemain lainnya seperti Takumi Minamino, Zion Suzuki, dan Ko Itakura juga turut serta dalam rombongan.
Akun @GaduraFansbook mencatat bahwa kedatangan para pemain Jepang ini juga mencakup mereka yang sudah lebih dulu tiba di Indonesia pada Senin dini hari. Mereka kemudian berkumpul untuk menjalani latihan perdana di lapangan A, Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada sore hari yang disertai hujan. Latihan ini menjadi persiapan awal para pemain timnas Jepang, termasuk Kaoru Mitoma dan Wataru Endo, sebelum bertanding melawan timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 15 November 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadiran pemain-pemain seperti Mitoma dan Endo tentunya memberikan ancaman serius bagi pertahanan Indonesia. Mitoma saat ini bermain untuk klub Liga Inggris Brighton dan Hove Albion, sementara Endo merupakan bagian dari tim Liverpool. Pengalaman mereka di kompetisi level atas Eropa menjadi faktor penting yang bisa membuat laga ini sangat menantang bagi skuad Garuda. Nah, ini dia kabar istimewa hampiri timnas Indonesia. Seakan tepis dan bantah keras tuduhan AFC dan FA Bahrain soal supporter timnas Indonesia, pemain senior Jepang Yuto Nagatomo mengaku sangat terkesan dengan sambutan istimewa masyarakat Indonesia kepada skuad Jepang. Sampai bilang, saya sangat senang bisa berada di sini, negara ini luar biasa. Nah, kan tim terbaik Asia aja mengakui loh. Kan kocak, tim biasa dari Arab bilang supporter Indonesia berbahaya. Hahaha, Bahrain, oh Bahrain. Back timnas Jepang, Yuto Nagatomo merasa terkesan dengan sambutan luar biasa dari supporter Indonesia setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin dini hari. Meskipun mereka tiba pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, para penggemar tetap hadir untuk menyambut kedatangan skuad Jepang dengan ramah dan antusias, membuktikan bahwa supporter Indonesia bukanlah ancaman, seperti yang ditudingkan oleh FA Bahrain. Yuto Nagatomo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan yang penuh kehangatan itu. Saya sangat tersentuh melihat para penggemar datang ke bandara dan menyambut kami. Sejak langkah pertama di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa, kata mantan pemain Inter Milan tersebut kepada media. Nagatomo merasakan atmosfer yang sangat luar biasa menjelang pertandingan yang akan mempertemukan Indonesia dan Jepang pada Jumat mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia pun menyoroti bahwa tiket pertandingan Indonesia versus Jepang sudah habis terjual, menandakan besarnya dukungan untuk timnas Indonesia dan menepis kekhawatiran tentang keamanan yang dikhawatirkan pihak Bahrain. Bagi Nagatomo, pengalaman ini menunjukkan betapa ramahnya masyarakat Indonesia dan tidak ada alasan untuk memindahkan venue pertandingan ke luar negeri. Supporter Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa menyambut tamu dengan penuh antusias dan semangat olahraga yang tinggi. Saya sangat senang bisa berada di sini dan juga sangat bersemangat untuk bermain melawan Indonesia, tutup Nagatomo, membuktikan bahwa tudingan Bahrain tentang supporter Indonesia sama sekali tidak beralasan. Di luar dugaan, gak pernah menyangka sebelumnya, legenda timnas Jepang ini mendadak dengan sangat jujur akui terkejut dan waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Apa yang bisa membuatnya merasa was-was jelang laga panas di GBK Jumat mendatang? Temukan fakta mengejutkan tentang kekuatan timnas Indonesia yang bikin Jepang waspada dan gak mau anggap remeh. Legenda timnas Jepang Keisuke Honda memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia, menyebutnya sebagai tim berbahaya di Asia Tenggara. Pada lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada Jumat mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai pemuncak grup C yang belum pernah kalah, Jepang memang diunggulkan untuk menang, sementara Indonesia masih mencari kemenangan pertama setelah 3 hasil imbang dan 1 kekalahan yang datang dari Cina. Kekalahan ini terasa berat mengingat Cina sebelumnya dikalahkan Jepang dengan skor telak 7-0. Meski begitu, Honda memperingatkan agar Jepang tidak meremehkan Indonesia. Mantan kapten timnas Jepang itu terkesan dengan kekuatan yang dimiliki tim Garuda saat ini. Timnas Indonesia adalah tim yang berbahaya di Asia Tenggara.
Mereka memiliki pemain berkualitas dan kekuatan yang sempurna, ujar Honda. Menurutnya, Indonesia adalah tim paling lengkap di Asia Tenggara dan ia sangat menantikan pertandingan antara Indonesia dan Jepang di Piala Asia 2023. Pujian Honda ini meskipun disampaikan setahun lalu, dianggap masih relevan. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu juga menyadari perkembangan besar Timnas Indonesia, terutama karena diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di Eropa. Moriyasu mengakui bahwa skuad Garuda kini jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tidak bisa diremehkan. Budaya sepak bola Indonesia sangat antusias dan sebagian besar pemain naturalisasi mereka bermain di Eropa. Ini adalah tim yang berbeda dari sebelumnya, kata Moriyasu. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan penuh di depan puluhan ribu pendukungnya di Senayan. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan dibawa Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Langsung gemparkan Asia, bikin bangga seluruh fans Timnas Indonesia. Dikonfirmasi resmi Transfermarkt, harga skuad mewah Timnas Indonesia tembus hampir 600 miliar, langsung geser Timnas Arab Saudi dan menjadi tim termahal ke-7 di Asia. Timnas Malaysia dan Vietnam bisa langsung iri dan sakit hati mendengarnya. Hahaha, apa yang bisa terjadi selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Ini dia fakta mengejutkan yang harus kamu tahu. Dengan bergabungnya Kevin Dix, total nilai pasar skuad Timnas Indonesia mencapai 547 miliar, menempatkan Indonesia di posisi ke-7 dalam daftar tim termahal di Asia. Menurut Transfermarkt, posisi ini menggeser Arab Saudi ke peringkat 8 setelah skuad mereka turun nilainya menjadi 460,61 miliar. Penurunan tersebut disebabkan absennya pemain bintang Salam Al-Dawsari pada FIFA Match Day November 2024 karena cedera. Timnas Indonesia kini mendekati Australia yang berada di peringkat 6 dengan nilai 637 miliar. Apabila pemain berbakat Indonesia lainnya seperti Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Jairo Riedewald, dan Ole Romenyi bergabung, nilai pasar Timnas Indonesia bisa melesat ke peringkat ketiga, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Dua negara ini tetap menjadi yang teratas di Asia dalam hal nilai skuad. Timnas Jepang di bawah pelatih Hajime Moriyasu berada di angka 5 triliun, sementara Korea Selatan mencapai 2,7 triliun. Posisi berikutnya diisi Iran dengan 853,44 miliar, Uni Emirat Arab 694 miliar, dan Uzbekistan 643,99 miliar. Dengan kekuatan materi pemain yang bernilai tinggi, Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, diharapkan bisa membawa skuad Garuda tampil lebih baik dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski saat ini belum menang dalam 4 laga awal grup C. Laga melawan Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi kesempatan untuk mengejutkan dan meningkatkan peluang Indonesia di babak kualifikasi. Jika mampu meraih hasil positif melawan Jepang, rasa percaya diri Kevin Dix dan rekan-rekan diprediksi akan meningkat, terutama saat menghadapi Arab Saudi di match day ke-6 grup C, yang akan berlangsung pada Selasa 19 November 2024. Bikin heboh. Jelang laga lawan Timnas Indonesia di GBK, bintang Timnas Jepang ini mengungkapkan kekagumannya pada supporter Timnas Indonesia yang menakjubkan, hingga singgung soal mental pemain lawan Timnas Indonesia saat bermain di GBK. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan fakta menarik yang belum pernah terungkap sebelumnya hanya di sini. Pemain Timnas Jepang, Ritsu Doan, menyatakan bahwa dia tidak merasa takut dengan tekanan yang diberikan oleh supporter Timnas Indonesia saat pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Doan, dia sudah terbiasa menghadapi tekanan supporter, terutama saat bermain di Eropa, di mana saat ini dia membela klub Jerman Freiburg FC dan menjadi pemain inti reguler.
Saya pribadi justru suka bermain di kandang lawan karena atmosfernya yang sangat mendukung. Di Eropa ada perbedaan yang jelas antara kekuatan tim di kandang dan tandang, kata Doan. Dia mengakui bahwa atmosfer pertandingan di Asia berbeda dengan Eropa, namun bagi Doan, tekanan dari supporter lawan lebih terasa saat bermain tandang daripada saat bermain di kandang. Di Asia, atmosfer tandang memang lebih terasa, tetapi saya merasa wasit sekarang semakin adil dan saya tidak merasakan banyak keputusan yang merugikan Jepang, jelas Doan. Sebaliknya, kadang bermain di Jepang justru lebih sulit karena tekanan supporter yang begitu besar, tambahnya. Doan juga menegaskan bahwa Indonesia adalah tim yang sangat kompetitif dan harus diwaspadai. Salah satu indikasinya adalah tingginya jumlah pengikut media sosial Timnas Indonesia. Saya melihat jumlah pengikut pemain mereka di media sosial yang sangat banyak. Indonesia memiliki populasi yang hampir 2 kali lipat dari Jepang, ujarnya. Jadi semangat mereka terhadap sepak bola sangat kuat. Saya juga merasa ada banyak perusahaan Jepang di kota ini, sehingga hubungan antara Jepang dan Indonesia terasa sangat erat, kata Doan. Wow, luar biasa mantap, bikin bangga. Tiket laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi ludes terjual. Supporter Garuda siap bikin gemuruh di GBK dan kasih dukungan penuh demi naikkan mental pemain Timnas Indonesia. Apa yang membuat pertandingan ini begitu ditunggu-tunggu? Temukan kejutan besar yang bisa mengguncang dunia sepak bola. Puluhan ribu supporter setia Timnas Indonesia siap membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda dalam 2 laga penting. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Dengan target realistis meraih 4 poin dari 2 pertandingan, supporter berharap Timnas bisa menahan imbang Samurai Biru dan meraih kemenangan melawan Green Falcons. Meski sempat dikejutkan oleh kekalahan dari Cina, skuad Garuda memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan performa positif, terutama setelah sukses menahan Arab Saudi dalam pertemuan tandang sebelumnya. Tiket pertandingan Timnas di bulan November ini telah ludes terjual seperti yang diumumkan melalui Instagram resmi Timnas Indonesia pada Senin kemarin. GBK dipastikan akan penuh sesak oleh ribuan supporter yang hadir untuk memberikan semangat kepada para pemain. Dukungan ini menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi pasukan Sintayong di lapangan, tulis Instagram Timnas Indonesia, disertai pesan tiket partai kandang Garuda terjual habis. Sampai jumpa di GBK. Antusiasme supporter terbukti sangat tinggi, terutama untuk pertandingan melawan Jepang, yang tiketnya cepat terjual habis. Bahkan 60.000 tiket habis terjual dalam waktu singkat, sementara sisa 2.000 tiket untuk laga melawan Arab Saudi juga segera ludes. Komitmen PSSI untuk meningkatkan keamanan pertandingan semakin membuat supporter yakin untuk hadir dan memberikan dukungan penuh di stadion. Ini tidak lepas dari keberhasilan sebelumnya saat pertandingan melawan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana sekitar 70.000 supporter hadir di GBK. Jumlah penonton besar juga terlihat dalam pertandingan melawan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dengan kehadiran sekitar 64.000 supporter yang ikut merayakan kelolosan timnas ke babak selanjutnya. Antusiasme yang tak kenal lelah ini menunjukkan bahwa dukungan supporter Indonesia di kandang memang luar biasa, memberi energi bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal di setiap pertandingan.